Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan memasuki pertemuan ke-6 yang akan membahas analisa data berkala. Pengertian analisa data berkala itu, yang pertama, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Contohnya itu kegiatan perkembangan produksi, perkembangan harga, kemudian hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Atau dengan kata lain, serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Jadi di sini ada variabel waktunya. Nah, berikutnya serangkaian data yang terdiri dari variabel YI yang merupakan serangkaian hasil observasi fungsi dari variabel XI yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang akan mendatang. Komponen dekret berkala itu ada 4. Yang pertama tren sekuler, kemudian variasi musim, variasi sikli, dan variasi random. Nah, ini kita bahas satu per satu. Tapi nanti di sini variasi sekuler ini gerakan yang berjangka panjang ini nanti lamban seolah-olah alun ombak. Jadi nanti pergerakannya lamban. Jadi nanti berkecenderungan menuju satu arah naik atau arah turun. Nah, ini kalau nanti ayunannya itu sekitar tren yang bersifat musiman karena ini variasi musim serta kurang lebih teratur. Kalau variasi sikli ini berjangka panjang dan agak lebih tidak teratur. Sedangkan variasi random gerakannya tidak teratur sama sekali. Kita bahas satu yang penting, yang pertama gerakan variasi data berkala, yang pertama itu tren jangka panjang atau tren sekuler atau juga disebut long term movement or secular trend, yaitu gerakan atau garis kurva yang halus yang menunjukkan arah perkembangan secara umum, arah naik atau arah turun. Contohnya apa di tren sekulernya? Ini umumnya meliputi lamanya yang sekitar 10 tahun atau lebih. Contohnya nanti jumlah penduduk atau sensus penduduk. Jadi ini nanti menuju dua arah, perkembangannya searah, bisa sensus penduduk, jumlah penduduknya itu bisa menaik atau menurun. Kemudian nanti kalau kita gariskan kurvanya, garis trennya sangat berguna untuk apa? Untuk membuat ramalan atau forecasting. Yang kedua, variasi sikli atau variasi siklus atau siklus ya, sikli atau siklus atau yang bahasa Inggrisnya disebut cyclical movement or variation. Yaitu ini gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, ini berlaku untuk data tahunan. Nah, di sini cirinya gerakan sikli biasa terulang setelah jangka panjang waktu tertentu setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Bisa juga tidak terulang dalam jangka waktu yang sama. Nah, variasi sikli ini selama lebih dari setahun dan tidak pernah variasi tersebut memperlihatkan pola tertentu melalui gelombangnya. Kemudian variasi siklus ini berlangsung selama lebih dari setahun dan tidak pernah ini tadi memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Kemudian siklusnya meliputi fase-fase ada pemulihan atau recovery, atau kemudian ada kemakmuran atau prosperity, kemudian ada fase kemunduran atau resesi atau recession ya, dan depression atau depresi penurunan. Di sini kalau kita gambarkan garis gelombangnya, di sini ada fase kemakmuran, artinya puncak tertinggi ini makmur dan puncak terendah ini depresi atau di sini turun. Nah, di sini ada pemulihan. Begitu naik dari depresi naik ini pemulihan. Dari kemakmuran mau turun ini disebut fase resesi di sini. Nah, contohnya apa sih di sini? Misalkan dalam 5 tahun, misalnya pemilihan presiden. Nah, gitu di sini fase kemakmuran. Kalau misalnya ini ya percetakan gitu, atribut-atribut percetakan. Kalau misalnya mulai pada pemilu di sini percetakannya makmur. Tapi kalau sudah misalnya turun dia mengalami resesi, penurunan resesi. Baru kalau sudah tidak ada kegiatan pemulihan dia depresi, sama sekali tidak ada kegiatan pemilu, misalnya pemilihan kepala daerah. Nanti kalau dimulai lagi tahun misalnya 5 tahun sekali, dimulai nanti tahun ke
5, setelah itu mulai dari ke-6, misalnya tahun ke-6 kan mulai pemilihan lagi. Di sini ada pemulihan, masuk, nanti sampai kemakmuran, turun nanti menjadi fase resesi, begitu. Kemudian ada gerakan variasi musiman atau seasonal movement or variation, yaitu gerakan yang mempunyai pola tetap atau berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih 1 tahun. Misalnya di sini karena kondisi alam seperti iklim, kemudian hujan, kemudian sinar matahari, tingkat kelembapan, angin, tanah, dan lain-lain. Nah, ini menyebabkan terjadinya variasi musiman dalam bidang produksi harga barang agraria. Misalnya kalau musim hujan, banyak nih sayur-sayuran, jadi padi murah atau cabai murah misalnya. Tapi kalau misalnya musim panas, air nggak ada, susah sayur-sayuran misalnya, jadi harganya jadi mahal nanti di situ. Kemudian ada juga contohnya kalau berdasarkan kebiasaan masyarakat seperti pembelian parcel, misalnya hadiah atau hadiah ya. Misalnya tahun baru, Idul Fitri, ada Natal. Nah, di sini menjelang tahun baru dan hari-hari besar lainnya menimbulkan variasi tertentu dalam barang-barang konsumsi. Misalkan kalau parcel dekat-dekat tahun baru atau Idul Fitri, banyak dipajang tuh parcel ya di mal-mal misalkan gitu. Kemudian kalau bulan puasa tuh harga-harga barang pada naik semua. Misalnya seperti itu. Ada juga gerakan variasi random atau residu atau irregular atau random variation. Ini gerakannya tidak bisa diprediksi atau di sini ada faktor kebetulan, change factor. Nah, gerakannya berbeda tapi dalam waktu yang singkat, tidak diikuti dengan pola teratur dan tidak bisa diperkirakan. Contohnya di sini variasi random ini umumnya disebabkan oleh peperangan atau banjir, kemudian perubahan politik, pemogokan dan sebagainya. Nanti di sini mempengaruhi kegiatan industri perdagangan, perindustrian keuangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, beda antara variasi random dengan ketiga variasi sebelumnya, kalau yang ini terletak pada sistematik fluktuasi itu sendiri. Kita bahas yang pertama itu yang siklusnya tren sekuler. Nah, di sini tren sekuler, pengertian tren itu gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban, dan berkecenderungan menuju satu arah, yaitu arah naik atau arah turun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Kemudian tren digunakan dalam melakukan peramalan atau forecasting. Metode yang biasanya dipakai adalah metode semi-average dan metode least square. Kita bahas yang pertama metode semi-average. Yang pertama itu prosedur pencarian nilai trennya sebagai berikutnya. Kelompokkan data menjadi 2 kelompok dalam jumlah tahun dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Jadi kita kelompokkan dulu menjadi 2 kelompok bagian. Harus sama setiap anggotanya. Hitung semi total, kemudian cari rata-rata hitungnya atau semi average-nya, baru kemudian menentukan nilai tren sekulernya. Nah, rumus tren sekulernya itu Y absen sama dengan AO plus BX, di mana AO-nya itu periode dasar 1, atau Y2 itu disebut AO juga, sedangkan B-nya rumusnya Y bar 1 atau Y absen 1 dikurang Y2 dikurang Y1 dibagi dengan N. Di mana di sini Y-nya itu data berkala yang disebut di datanya time series atau taksiran nilai sama taksil atau nanti hasil taksiran nilai trennya. Kemudian AO itu tren pada tahun dasarnya, B rata-rata pertumbuhannya, X itu variabel waktunya, bisa hari, bisa minggu, bisa bulan, atau bisa tahun. Sedangkan N itu jumlah data tiap kelompoknya. Contohnya di sini, kasus penjumlahan data genap dan komponen genap. Di sini, tadi seharusnya di sini karena datanya genap, ini anggotan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini anggotanya 8. Ada 8, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7,
kasus data jumlah data genap dan komponennya genap. Ada 8 ya, ini 8. Kemudian kita bagi 2 dulu tiap kelompoknya. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi 2 di sini. Ini yang kelompok ini di sini, ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua. Kemudian kita hitung semi totalnya. Semi total itu kita jumlahkan ini. Masukkan nilainya di sini. Kemudian kalau ini sudah dapat, misalnya dapatnya X. Nah, di sini semi average-nya ini hasil yang ini dibagi dengan jumlah anggotanya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nanti kita buka di Excel-nya ya. Kita lanjut dulu. Kita buka Excel-nya ya, kita hitung jumlah kasus data genap dan komponen genap. Nah, di sini sudah saya isi ya, tadi kasus data genap, komponen genap. Artinya ini datanya genap, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita bagi 2 dulu. Nah, ini kita, saya hapus dulu ini, biar bisa. Kita cari semi totalnya, kita letakkan di tengah karena ini genap, jadi ini tengah-tengahnya yang di sini. Berarti kita sama dengan panggil sisam. Panggil sisam, kita klik and drag kelompok yang pertama. Enter, inilah yang AO1-nya atau Y1. Kemudian ini yang terletak yang kedua sama dengan sum, panggil 2 sum untuk ini yang kelompok kedua. Semi average kelompok kedua. Enter. Nah, untuk mengisi ini semi totalnya, artinya total, kemudian ini semi average-nya, berarti semi total dibagi dengan jumlah tiap anggotanya, yaitu ada 4. Ya, begitu juga yang bagian bawah. Jadi yang semi total dibagi dengan jumlah anggotanya. Kemudian inilah sebagai AO-nya. AO-nya atau Y bar 1. Kemudian yang ini AO untuk kelompok yang kedua, A02, ini AO kelompok kedua, yang ini AO kelompok 1 saya buat ya. Nah, ini kita cari rumus B-nya untuk ininya. B-nya itu Y2 dibagi Y1 dikurang Y1, berarti sini saya hapus dulu ya biar kalian paham. Untuk B-nya rumus di slide tadi apa? B itu Y2 dikurang Y1 dibagi dengan N-nya. N tiap kelompok, berarti ini sama dengan Y2, 202 dikurang 125 dibagi nanti dengan N-nya. N-nya tiap kelompok ada 4. 4 ya. Nah, inilah hasil B-nya. Dibagi 4 ya. Jadi hasilnya kenapa ini? Benar ya. Bagi 4 sama dengan 20,1875. Nah, kemudian bagaimana mencari tren awal tahunnya atau di sini Y absen-nya, Y absen nilai awal tahunnya atau Y absen ya. Berarti Y absen sama dengan, masukkan rumus Y sama dengan AO plus BX. Ini kita pakai A-nya itu yang ini, pada kelompok pertama. AO, ini AO-nya, plus, dalam kurung, plus, dalam kurung B. B-nya di sini, kemudian ada X. X-nya ini yang di sini. B dikali X. Nah, perhitungan X-nya ini, karena ini 2 kelompok, ini tadi kan analisis data berkelala itu data yang dihitung dari tahun ke tahun. Nah, ini di sini menentukan tahun dasarnya, itu di sini. Karena ini datanya genap, berarti di sini, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini adalah nolnya, atau waktu nolnya, T0-nya. Nah, karena 0, gimana sih supaya membuat 0? Berarti ini negatif 1 tambah 1 ini 0. Kemudian untuk data genap nanti ada ciri-cirinya, setiap langkah itu naik
2 satuan. Jadi makanya habis negatif 1 langsung ke 3. Begitu juga. Setelah 1 langsung ke 3. Jadi kalau genap itu naik 2 satuan. Nah, kalau sudah ini kita tinggal klik and drag, tapi sebelum klik and drag kita B-nya ini kita kasih ini dulu dolar supaya ini ya strings ya, supaya tidak berjalan nanti kalau klik and drag. Nah, ini seperti ini. Kenapa ini nggak mau? Oh, A-nya juga ya. A-nya juga harus kita kasih string. Kalau enggak nanti dia berjalan juga. Kasih strings juga di sini. Supaya nanti di copy kita muncul angka-angkanya. Nah, jadi inilah komponen deret berkala hasil trennya. Nah, kita berubah dulu ya menjadi ungu. Nah, ini kalau kita ini kan tahun 98, bagaimana kita meramal nanti tahun 2000 misalnya, ini kita berada di tahun 98 misalkan. Nah, kita ingin meramalkan tahun 2000, berarti kita tambahin aja ininya. Kita tinggal klik hitung ininya ke tahun 2000, misalnya ini 98, 99, 2000, berarti di sini ya 98, 99, 2000, berarti di sini kita klik aja ini tambahannya 2 ininya. Nah, salah, maksudnya di klik and drag dari sini, dari atas sini ya. Sebentar, ini kenapa jadi kecil? Bentar ya. Nah, ini tadi saya bilang 98, kalau kita teruskan di sini kan 99, 1999, kemudian di sini 2000. Karena berhimpitan dengan angka B-nya, jadi tidak saya buat, kita bayangkan di sini 2000 ya. Nah, di sini kita tambah ini kan sekali naik 2 langkah, berarti dari 11 ini ke 13. Sini ya, sorry, sini yang 13, baru di sininya 15. Nah, kita kalau sudah ini sudah ada, kita masukkan aja langsung ke sini. Kopikan. Nah, inilah nilai nanti untuk tren tahun 2020. Jadi kita tahu perkembangan trennya seperti itu. Berikutnya nanti ada jumlah kasus data genap dan komponen genap. Jadi sebelumnya ini kita bahas dulu kembali ke slide. Nah, ini kasus data genap, komponen genap. Nah, kasus data genap itu misalkan ini ada 10. Kalau dibagi 2, komponennya ganjil. Kalau 10 bagi 2 kan 5. Nah, di sini kalau 10 dibagi 2 ada 5, 5. Satu kelompok ini ada 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Jumlah data genap dan komponennya ganjil. Nah, ini nanti kasusnya, penyelesaiannya, jumlah deret berkala dikelompokkan menjadi 2 bagian dulu, kemudian kemudian dengan cara memasukkan prode yang pertama kalau dibagi 2, misalkan datanya ada 9. Ini kan dari data ini kasus datanya genap 10. Nah, kemudian komponennya ganjil, setiap anggota nanti dibuat 5, 5. Jadi sama seperti tadi juga penyelesaiannya. Kemudian ini nanti yang kalau datanya ganjil. Kalau datanya ganjil misalnya 9, kalau dibagi 2 kan nggak bisa. 9 bagi 2 itu nanti 4,5. Jadi data yang tertengah itu nanti ada 2 cara. Dengan cara memasukkan ke dalam kedua periodenya atau dengan cara menghilangkannya. Tapi nanti kalau dengan cara memasukkannya, nanti Y2 kurang Y1 dibagi N kurang 1. Kalau cara menghilangkannya, nanti Y2 kurang Y1 dan dibagi dengan N tambah 1. Jadi kuncinya di sini. Kamu kata kuncinya ada di sini. Dan ini kalau dimasukkan N-nya dikurang 1, yang ini, kalau dihilangkan N-nya ditambah 1. Ini nanti contohnya, ini nanti kita bahas di itu. Kemudian kita bahas dulu metode moving average. Ya, ini metode yang digunakan analisa deret berkala yang bergelombang. Nah, ini metode rata-rata bergerak.
Metode ini biasanya digunakan untuk 3 tahun, rata-rata bergerak 3 tahun. Nah, prosedurnya itu apa? Jumlahkan data selama 3 tahun berturut-turut, kemudian kita hitung rata-rata hitungnya, baru kita bagikan dengan 3 tahun. Nah, kalau rata-rata tertimbang, ada faktor penimbangnya. Faktor penimbangnya itu koefisien binominal. Koefisien binominal itu di sini untuk 3 tahun 1, 2, 1. Nah, prosedur penghitungannya kita jumlahkan secara rata-rata bergerak secara tertimbang 3 tahun, baru nanti hasilnya kita jumlahkan dan dibagi dengan 4. Ini contohnya nanti rata-rata bergerak. Kemudian ada metode least square nanti. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan karena perhitungannya lebih teliti. Nah, persamaannya itu Y absen sama dengan AO plus BX. Ini sama, tapi nanti mencari A-nya itu sigma N per sigma Y per N. Sedangkan B-nya sigma XY per X kuadrat. Nah, ini untuk perhitungan waktu tadi. Nah, untuk melakukan perhitungan waktu, jadi semua jumlah sigma X itu harus sama dengan 0. Jadi nanti kalau di least square sigma X sama dengan 0. Kemudian kalau ganjil, N-nya ganjil, nah ini. Jarak dua satuan diberi nilai satu satuan. Seperti yang tadi, X-nya itu. X itu kan variabel waktu. Jadi bisa, kalau dia ganjil berarti jarak nilai satuannya setiap satu langkah itu diberi satu satuan. Sedangkan kalau N-nya genap, maka ini nanti dua satuan, di mana titik X bagi N itu 2K, X setengah K tambah 1 ini harus sama dengan 0. Makanya tadi yang data genap itu bagaimana supaya datanya 0. Kemudian di atas 0 diberi tanda negatif, di bawah 0 diberi tanda positif. Ini tadi di atas 0 diberi tanda negatif, di bawah 0 diberi tanda positif. Jadi ini perhitungan waktunya. Kemudian saya share untuk Excel-nya. Nah, tadi sekarang kita masuk ke kasus data genap dan komponennya ganjil. Datanya genap itu misalnya datanya ini ada 10, komponennya ganjil. Berarti satu komponen ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan tadi yang sebelah kiri ini tadi datanya genap, komponennya genap. Misalnya datanya genap ada 8, komponennya genap, 8 bagi 2 ada 4. Sedangkan ini datanya genap ada 10 datanya. Komponennya ada 5 ganjil. Nah, kita perhitungkan dulu X-nya. X-nya itu tren tahun dasarnya itu di tengah-tengah ya. Jadi supaya sigma X-nya sama dengan 0 di setiap ini, di setiap kelompok. Nah, supaya sama dengan 0 bagaimana? Yang tengah-tengah inilah di-nolkan. Baru nanti kita ini di atas 0 beri tanda negatif 1, negatif 2. Karena ini ganjil, maka setiap satu satuan diberi satu jarak. Artinya habis 0 negatif 1, negatif 2. Nah, di sini di bawah 0 positif 1, positif 2, dan seterusnya. Di sini yang ini karena genap, ini tadi harus 0 kan, di kelompok dalam satu kelompok ini sigma X-nya harus sama dengan 0. Makanya ini ada negatif 1, negatif 1, positif 1, negatif 3, positif 3, seperti itu. Nah, untuk AO-nya kalau kita menghitung, boleh menghitung pakai AO yang ini, kelompok tahun dasarnya, atau menggunakan tahun dasar yang ini. Ini untuk penghitungan X-nya. Kalau menggunakan tahun dasar yang ini, di kelompok pertama berarti perhitungan X-nya yang dari sini, karena nolnya itu dari sini. Sedangkan untuk tahun dasar yang kedua, kelompok kedua, berarti perhitungan nolnya yang dari sini. Lihat nih 0, di atas 0 apa? Negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Untuk mencari ininya, tahun dasarnya berarti sama seperti tadi, kita bagi 2 dulu, kita cari dulu semi totalnya, panggil sisam, buka kurung, kelompok yang pertama, ini AO pertama ini, atau Y1. Ini kelompok yang kedua, SAM. Y2, jangan lewat ya, jangan lewat ini, jangan ngitungnya dari sini untuk kelompok kedua. Nah, setelah dapat, kita cari B-nya. B-nya itu nanti semi average yang kedua dibagi semi average yang ke 1 baru dibagi dengan N. N-nya jumlah anggota tiap kelompoknya. Ini sama dengan semi average dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena tiap kelompok anggotanya 5. Yang ini sama dengan
dibagi 5 juga. Baru B-nya sudah dapat, yaitu ini yang ini 117,4 dikurang 106 dibagi dengan 5. Hasilnya B-nya 2,28. Nah, kalau sudah dapat B-nya, kita masukkan. Ini X-nya sudah ketemu kita kalau tadi cara mencarinya. Sama dengan AO plus BX. A yang ini ditambah, buka kurung B, B-nya dikali dengan X-nya, itu yang kita pakai yang X1 karena kita tahun dasarnya atau dasar untuk penilaiannya di tahun yang 93 ini. Kali supaya bisa di click and drag, kita kasih dulu strings untuk A-nya dan B-nya. Enter. Nah, bisa klik and drag seperti ini. Inilah nanti tren awal tahunnya. Kalau misalnya disuruh prediksi, misalnya tahun 2005, bagaimana mencarinya? Tinggal X-nya aja. Karena kan variabel ini kan udah tetap, nolnya ini, 5 ini. Yang perlu kan X-nya aja, yang B-nya tetap, A-nya tetap. Yang perlu variabel X-nya aja. Kamu cari aja dari tahun 2005. Misalkan ini kita 2000, ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 2005. Nah, di sini kamu tinggal cari aja, klik and drag. Kalau menggunakan Excel, kamu bisa klik and drag. Kenapa ini? Karena di sini belum dikasih variabel X-nya. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya kamu nggak pakai Excel, tinggal hitung-hitungan, masukkan rumusnya aja. A sama dengan A-nya ini 106, 106 ditambah B-nya berapa? B-nya 2,28. Kemudian dikali X-nya. X-nya kan tadi ini kita nggak mau hitung, tinggal masukkannya angka 12. Nah, di sini. Sama kan hitungannya kan ini dengan yang ini gitu. Kemudian kita masuk ke yang tadi ini data ganjil, data genap, dan komponen ganjil. Berikut kita masuk kasus jumlah data yang ganjil. Nah, ini tadi cara yang pertama kita karena datanya ganjil. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ada 7. Supaya ini kita bagi 2. Yang pertama dengan cara menambahkan komponen yang ganjil. Berarti kita tambahkan komponen yang ganjil ini ke dalam kedua kelompok. Jadi 95-nya, tahun 95-nya dimasukkan ke dalam kedua kelompok. Sama caranya seperti tadi, tapi B-nya di sini. Jadi di sini anggotanya jadi 4. Ini N kurang 1, jadi dibagi 3. Sementara nanti yang di sini, ini menghilangkan data yang ganjil. Karena datanya 7, jadi 95-nya di sini nggak ada. Kita hapus. Tapi nanti B-nya di sini, kita N dibagi N tambah 1. Artinya setiap anggota di sini 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, ini tinggal masukkan perhitungan X karena di sini komponennya jadi genap, ya kan? Jadi genap. Maka di sini X-nya supaya dinolkan di tahun dasar, berarti sini negatif 1. Ingat, kalau genap itu setiap satu langkah naik 2 satuan, makanya negatif 1, negatif 3. Kalau ke bawah, di bawah 0, ini kan 0. Di bawah 0 berarti positif 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, kalau ini karena komponennya jadi ganjil, nah ini di tengah komponennya ganjil, maka 0, negatif 1, kemudian satu satuan seperti ini. Terus seterusnya. Berikutnya kita ke deret metode moving average. Nah, ini bergerak selama 3 tahun. Nah, ini gampang, tinggal kita jumlahkan ke 3 tahun tersebut. Ini 1, 2, 3. Enter, diletakkan di tengah-tengah. Jadi kita jumlahkan ketiga komponen ini, letakkan di tengahnya. Tengahnya mana? Yang ini. Enter. Kemudian kita klik and drag aja sampai di sini. Di sini juga sudah ini tahun ketiganya. Kemudian kita klik and drag, nah berarti ini yang keempatnya. Klik and drag ini ke sini sampai di sini. Kalau kita klik and drag sampai di sini nanti ini kan kosong, nggak ada. Di sini kan kosong, jadi cukup dari sini sampai sini aja. Kemudian rata-rata bergerak per 3 tahunnya itu sama dengan yang ini dibagi dengan 3, karena rata-rata kita rata-ratakan. Tinggal kita klik and drag.
Jadi ini rata-rata bergeraknya, karena 3 tahun dibagi 3. Berikutnya rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang sama saja, cuman dibedakan dengan tadi ada faktor penimbangnya, yaitu faktor penimbang bilangan binominal tadi. Bilangan binomial ya, binomial. Bilangan binomial yang 1,2,1 tadi. Jadi ini kita kalikan dulu. Misalkan ini kelompok yang pertama 1 dikali 6 ini. 1 dikali I6 artinya 1 dikali 379 ditambah 2 kali 911 93.011 di sini. Kemudian dikali 1 dikali 8. Kita enter, klik and drag sama seperti ini di sini sampai di sini tadi. Nah, ini rata bergerak tertimbang selama 3 tahun. Ini jumlahnya, ini jumlah rata-rata bergerak selama 3 tahun. Kemudian ini rata-rata tertimbangnya selama 3 tahunnya kita bagi 4. Jadi baginya bukan 3 tahun lagi, 4. 4 dari mana? Hasil jumlah tadi bilangan binomial ini. Ini 1 tambah 2 tambah 1 ini sama dengan 4. Jadi sini dibagi dengan 4. Kita klik and drag ke bawah, hasilnya seperti ini. Jadi bilangan binomial itu kalau 1 tahun, misalnya di sini 1 tahun ya, ini 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian 4 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Nah, di sini kalau 1 tahun berarti di sini bilangan binomialnya hanya cuma 1. Kalau 2 tahun berarti di sini 1, kemudian di sini 1, berarti 1, 1. Kalau misalnya 3 tahun, nanti 3 tahun ini 1, sini 1, sini 2, sini 1. Perhatikan nanti kayak pohon apa ya kita ininya. Ini dulu biar kelihatan. Nah, ini 21. Kalau 3 tahun berarti di sini bagaimana? 1 dijumlahkan, 1 tambah 2 berapa? 1, di sini ada 3. Kemudian ada 3, kemudian ada 1. Sorry, ini salah ini ya, salah apa? Satunya di atas ini harusnya bukan seperti itu. Saya ini dulu ya. Saya copy dulu ininya. Hey. Ini ya. Diseratakan dengan ini ya, 1, ini tadi 1 saya bilang di sini. Kemudian kalau 2 ini 1, 1. Kalau 3 tadi 1, 2, 1. Kalau 3 itu 1, 2, 1, 1. Kemudian 1 tambah 1 dihasilkan 2. Kemudian di sini ada 1 lagi. Kalau 3 ini 1. Kalau 4, 1, kemudian ada 3, 1, kemudian ada 3, kemudian jadi hasil 3 itu adalah 2 tambah 1, 3, kemudian di sini 2 tambah 1, di sini 3, ini 3, kemudian satunya tetap 1, ini kalau 3 tahun. Kalau 5 tahun bagaimana? Kalau 5 tahun, di sini 1, mulai awalnya dari 1 dulu. Lihat, perhatikan bagian 1, 1, 1, 1 kan. Nah, 1, kemudian di sini ada 4. 4 dari mana? 1 tambah 3, di 4. Kemudian ini tambahkan 3 tambah 3, di sini ada 6. Kemudian, nah ini, yang di sebelahnya itu ada 6 juga, dari 3 tambah 3, ini. Oh, di sini 4, 3 tambah 1, 4. Kemudian, di mana ini isinya? Ini 4. Ini 4, kemudian 1. Ini untuk yang 5. Jadi harus ada 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya kamu ikutin. Jadi metodenya kamu di 1, kemudian kamu tambahkan yang tengah ini. Kalau ini nanti berarti 1, habis 1 ini tambah ini 5. Berarti kemudian nanti ditambah 6 tambah 4 di sini 10. Jadi 1, 5, 10, 10 ada dan seterusnya. Ini untuk rata-rata bergerak tertimbang. Berikutnya ada metode least square. Metode least square ini ada data genap dan data ganjil. Kalau data genap tadi
ciri-ciri ini harus syaratnya itu sigma X ini harus sama dengan 0, makanya ini sama dengan 0. Di sini juga baik itu yang genap ataupun yang ganjil ini sigma X sama dengan 0. Nah, bedanya kalau yang ganjil tadi di tengah-tengah itu supaya sigma X-nya sama dengan 0, kalau ganjil tinggal 0. Tengah-tengahnya 0, di atas 0 negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini 1, 2, 3. Kalau yang genap, nolnya di mana? Di tengah-tengah sini, supaya nanti imbang, supaya sigma X ini kalau kita samkan menjadi 0. Jadi ini makanya tengah-tengahnya negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif seterusnya. Di sini ada jumlah tahunnya, kita sudah ada, ini datanya di sini, kemudian kita cari tahunnya di sini, kemudian kita kalikan Y kali X. Di sini Y kali X, berarti kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang X ini. Kemudian untuk X kuadrat, ini kolom X-nya yang kita kuadratkan, ya, tahunnya. Baru masukkan rumusnya, nanti Y absen sama dengan AO plus BX. A-nya mana? A-nya ini, yang ini. A-nya itu sigma X sigma Y dibagi dengan N. Untuk least square, sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya mana? Yang ini N-nya ada 7 data, maka hasilnya 34905. Kemudian B-nya apa rumusnya? Sigma YX, nih, sigma YX yang ini dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini. Yang ini dibagi dengan ini, sehingga menghasilkan B-nya ini negatif 3221,67. Masukkan nilai ke rumus Y absen tambah B tambah X. Maka Y absen sama dengan A. A-nya mana yang ini? Kita kasih strings dulu, ditambah B, B-nya yang ini, kemudian dikali X, X-nya yang ini. Enter, dapatlah seperti ini datanya. Begitu juga untuk data yang genap. Karena genap ini, cari dulu A-nya. A-nya itu sigma Y dibagi dengan N. N-nya berapa? 8. Itu masih 7 ya. Contoh genap ini 8. Ini salah. Ini salah ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya dibagi 8. Bukan dibagi 7. Ini dibagi 8, dapatnya 34085. Kemudian B-nya masih juga sigma YX dibagi dengan sigma YX kuadrat. Sehingga Y absennya menghasilkan AO plus BX. A-nya yang ini, B-nya yang ini, kalikan X-nya yang ini. Nah, kita tinggal kasih string-stringnya aja ya. Kolom yang satu ini karena tidak bisa ini supaya jangan kalau kita klik and drag supaya jangan bilang kita kasih batasan dengan string, simbol strings. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan di forum diskusi. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.